Ini kan terus enaknya tak tutup apa piye? Kok double? Tapi bagus, Mbak. Iya. Terus suaranya bagus, nggak apa-apa. Monggo lanjut. Eh, Selamat datang teman-teman sekalian, Dokter Slamet, Mas Doni dan Mas Lukman. Mohon maaf yang kemarin itu ada bukanya terlambat sehingga teman-teman yang lain seperti Pak Zulianto itu ya, terus Pak Gianto juga gitu dan yang lain. Terus saya hanya minta maaf untuk hari ini kita tunda sampai minggu depan aja. Mungkin ada persiapan-persiapan yang lainnya untuk bisa menerta kembali. Nah, Mas Doni, untuk semuanya dan untuk itu semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita nikmati kebersamaan kita sampai dengan malam ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama agar apa yang kita rancang, yang kita kendaki, kita mintakan permohonan kepada Allah untuk selalu mendapatkan hidayah. Untuk itu semua mari kita baca surat Al-Fatihah. Syai'udillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita masuki pembahasan kita yang disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet. Oleh-olehnya ketika dari Gumbang beliau menemukan rahasia logo yang terpampang di mihrab di NSA Solo. Maka pada malam hari ini seperti yang direncanakan, beliau akan memaparkan rahasia di sebalik logo yang kita selalu pakai dalam aktivitas organisasi dan komunikasi kita. Untuk itu, ada Pak Dr. Slamet memanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah yang saya hormati Mbak Zain, Mas Doni, Mas Lukman. Mas Lukman kok ketutul metu. Enggak apa-apa, berapapun yang ikut, sing penting supire enek ngono lho. Wah, iki penumpang loro telus lah apa-apa. Sing penting istiqomah. Saya menyampaikan judul untuk membahas logo dari Solo Spirit Islam ini karena terinspirasi. Halo, Assalamualaikum. Jadi baru dimulai, yuk monggo. Monggo silakan. Baru mulai. Saya lanjut.
logo dari Solo Spirit Islam yaitu elang emas. Elang emas itu yang apa? Apa istilahnya apa? Yang emas ya. Nah, ya ini elang emas untuk apa? Logo itu. Rekan-rekan saya yang hormati, saya selain di waktu di Padepokan tertarik, terus belum pernah membahas itu, terus saya membaca ini tulisannya Cak Wot. Nah, ini dialognya dengan Pak Pur menanyakan masalah logo itu, sehingga menjadikan karena kita dalam komunitas di NSA ya tidak ada salahnya paling ora yo dong karo logonya itu gitu. Rekan-rekan yang saya hormati, itu kan elang, elang, elang itu mempunyai kemampuan terbang yang luar biasa. Jadi intinya itu adalah di sayapnya. Jadi mempunyai potensi terbang yang dengan kecepatan yang hebat, kemudian tinggi terbangnya kuat, bisa sampai tinggi, sayapnya kuat, kemudian power, jadi dia punya istilahnya menangan tuh itu. Dia punya daya tahan keseimbangan yang luar biasa. Saya begini, jadi sayap itu, di sayap itu. Jadi sayap itu yang menyebabkan kita bisa terbang. Nah, ini hubungannya dengan ini. Jadi saya tertarik, jadi Pak Pur menerangkan itu. Jadi yo dalam ber-DNSA itu, dalam berspiritual itu, sayapnya itu kan punya alatnya untuk terbang itu. Yo terbang, tapi ini akhirnya untuk berspiritual itu kan menuju pada ma'rifatullah. Tapi jangan meninggalkan syariat. Ya gitu loh. Jadi dalam logo itu saya menggambarkan kok sayap. Sayap itu kan kanan kiri kudu imbang. Imbang apa? Imbang yo syariate yo hakikate. Jadi kita itu dalam beragama itu Islami iki kudu betul-betul ya menguasai syariat ya dipelajari, ya dicukupi, hakikate yo ngerti. Nah, terus dijalankan, dikepakkan sayapan, harus dikepakkan. Nah, dalam mengepakkan ini torikoh gitu loh, harus di action. Action itu adalah mengepakkan sayap ini adalah action. Dan untuk action itu butuh keseimbangan. Keseimbangan. Kalau tidak seimbang, sayap kanan dan kiri, maka ya nggak bisa terbang. Semakin kuat, maka terbangnya semakin tinggi. Semakin tinggi, maka wawasannya semakin luas. Jadi, menuju pada ma'rifatullah. Ya, ini. Ini yang terus terang aja, kok pas saya mengangkat topik judul ini, kok yo di saat sekarang ini kok yo saya melihat adanya beberapa personil, mohon maaf, istilahnya itu secara pikiran, jadi potensinya itu oke. Tapi kok keblinger sampai murtad dan sebagainya. Jadi istilahnya dalam perjalanan suluk dalam perjalanan kita dalam hidup ini kok jadi malih nyasar gitu loh. Jadi nggak boleh hanya mengandalkan pikiran saja, tapi memang harus keseimbangan. Kita pelajari, yang kita perdalam adalah kesadaran. Jadi tidak hanya pikiran saja, tapi kesadaran. Nah inilah kesadaran inilah keistimewaan dari manusia. Mohon maaf, sekarang kan zamannya artificial intelligence AI. Dengan
kecanggihan. Itu AI itu menirukan proses ini, sinapsis dari saraf-saraf ini menghubungkan ini menghasilkan kesimpulan. Itu nerok nih kemampuan manusia. Lah ternyata dengan AI itu kecerdasannya bisa sampai lebih dari 3.000. Lah manusia itu yang paling cerdas, IQ-nya itu 230. Jadi selevel Habibie begitu itu ya 230. Lah mohon maaf, orang Indonesia itu diukur rata-ratanya IQ itu ming 78 Pak Edi. Si Panse. Iya, jadi sandure sithik. Sandure sithik simpanse. Jadi eh, 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 kurang sekali. Jadi IQ-nya itu kurang. Saya barusan ngomong-ngomong dengan teman yang bertugas di Irian Jaya. Nah ternyata ini sekarang penyanyi kan Pirsa itu. Anak Irian Jaya yang dilatih oleh siapa itu, saya lupa itu. Profesor siapa itu? Mungkin Johannes Surya. Johannes Surya. Itu yang dipilih itu anak-anak Irian Jaya, tapi anak pantai Pak Edi. Karena anak pantai beda karo Irian Jaya tapi nek nggone pedalaman. Karena kalau di pantai itu makanannya kan protein. Jadi IQ-nya tinggi. Lek sing pedalaman mangane protein ini jarang-jarang. Kaya zamane awake dhewe dhisik kae, sik cilik dhisik kae Mbah Jain, mangane ndok kae ngenteni enek slametan, terus ndoke karek seprapat kae. Lining-lining. Jadi ya mohon maaf, ini hubungannya IQ itu dengan input, yaitu makanan yang proteinnya tinggi. Lah ternyata ini yang dididik itu penyan kan pirsa itu bocah sing dilatih matematika iso kaya komputer cedak dan bocah keriting cah Irian Jaya itu anak pantai. Jadi anak pantai. Jadi memang kecerdasannya beda. Nah, rekan-rekan yang saya hormati, mungkin penyan juga sudah pernah melihat itu AI itu yang orang ateis menanyakan soal kitab sing istimewa kuwi apa metune Al-Qur'an, agama sing istimewa metune Islam ngono ta kuwi. Tentang Yesus dan itu apa itu Tuhan, terus dijawab bukan, itu Mesias, apa jenenge utusan. Ngono. Jadi AI itu juga sudah bisa objektif gitu. Dan itu tinggi. Akurasinya sampai itu tadi. Kemampuannya sampai 3.000. Dan mohon maaf, sekarang dokter-dokter itu maaf, seperti dokter ahli radiologi, itu sampai ini wis diambil alih oleh AI. Jadi banyak hal yang sudah diambil alih oleh AI karena ya maaf, kalau kita sekarang mau nanya ke Google itu coba toh. Kita nanya apa itu jawab langsung begitu toh. Nah, kemarin saya melihat itu yang tayangan ada anak ditanya MPR itu singkatan apa, terus gak iso kae lho. Terus ping-pingan dora iso kae lho. Wah, ngenes aku ndelok. Ya Allah. Itu korban Pak Dokter. Korban sistem. Lah iku sing biasane ping-pingan awake dhewe dhisik ngapalne saiki karek nutul to. Akhirnya terus jadi zona nyaman akhirnya tidak berkembang IQ-nya. Jadi zona nyaman. Nah, ini terus terang aja rekan-rekan yang saya hormati, kita dalam berspiritual, dalam beragama. Ini kan ada syariah, ada hakikat, ada ma'rifat. Itu tidak bisa dipisah-pisah, itu sesuatu yang harus digabung. Termasuk rukun Islam. Itu kalau syahadat itu ya enek syariah, ya enek thariqah, ya enek hakikat, ya enek ma'rifat. Enggak bisa dipisah-pisah. Rukun Islam, rukun iman. Semuanya. Mohon maaf. Nah sekarang ini coba toh. Ya Allah, ini loh. Sampai orang yang sepinter, banyak orang yang pinter tapi ini sampai murtad dan sebagainya. Keblinger Pak. Keblinger Pak Dokter. Keblinger lagi loh. Kalau mengandalkan
pikiran itu kan terbatas sekali, bisa keblinger. Jadi memang pada wilayah tertentu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin itu memang tidak hanya dengan nalar pikiran itu saja, nggak bisa. Memang yang tertinggi itu adalah kita dengan iman, dengan sadar Allah. Ini kesadaran ini yang tertinggi. Penyan perso yang sekarang itu yang robot-robot itu loh, coba tuh. Robot difungsikan macam-macam, basicnya kan AI itu, artificial intelligence. Tapi kekurangannya kan dia nggak punya jiwa, tidak punya kesadaran. Gitu. Jadi kita sebagai umat manusia, ini oleh Allah diberi kemampuan, ya, ini sayap. Nah, sayapnya kemampuan untuk terbang ini memang harus seimbang dan harus digunakan. Nah, ini syariah, hakikai, terus torikoe kudu tenanan, kemudian makrifahnya, kedekatan kita dengan Allah itu tidak hanya membutuhkan pikiran saja, ilmu saja, tapi juga kesadaran. Nah, inilah yang sedang kita tekuni di DNSA ini. Moga-moga kita tetap sesuai dengan doa kita, ya mukholibal khuluq stabit qalbi ala dinik, itu loh, moga-moga kita tetap selamat sampai akhir hidup kita, bisa husnul khotimah seperti itu. Ini suatu gambaran saja dengan sedikit istilahnya apa ya, kok lambat, kok seperti itu, sederhana tapi membawa pesan yang sangat tinggi sekali. Jadi kita sebagai pengamal di NSA memang harus dengan 3T kita, dengan ATP kita itu menjadi manusia yang betul-betul aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga rahmatan lil alamin, tidak hanya soleh secara pribadi, tetapi juga soleh secara sosial. Jadi bio, psiko, sosio, spiritualnya itu komplit gitu loh. Nah, ini sebagai pembuka diskusi saja, karena ini memang saya membawa ke memaknai simbol kita, supaya kita itu dengan simbol itu kita bisa menuju kepada tujuan yang tersembunyi di balik simbol itu, yaitu mencapai suatu tingkat spiritual yang tinggi, tapi selamat gitu loh ya, selamat gitu loh ya. Bisa mencapai tidak hanya ecek-ecek saja, hanya di daratan saja, tapi sampai, kalau elang itu kan terbangnya sampai tinggi, sampai menjulang angkasa itu kemampuannya, dan dengan keseimbangan sehingga mencapai bisa mempunyai wawasan yang luas, sehingga apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan itu karena wawasannya luas, maka bisa orientasinya bisa semakin luas. Mungkin itu sepintas dari saya, ke diskusi aja sehingga menjadi lebih ku tahu apa yang kau mau. Monggo kami spesial. Monggo, nggih Mbah Zain. Nggih, nembah nuwun Pak Slamet yang telah membuka dan membelalakkan ingatan kita akan perjalanan yang sedang kita tempuh. Memang dunia ini begitu luas, sehingga penalaran-penalaran tanpa kita sadari dalam rangka beragama yang kuat akan terpental dan terpeleset dalam kesesatan. Hal ini karena kebanyakan kita tidak atau kurang untuk menata langkah-langkah belajar yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
diperkokoh oleh para ulama dan tokoh-tokoh penyelamat agama, penghidup agama yang lain. Artinya, pendidikan dasar yang harus kita terima ternyata mendadak. Kapan kita harus mulai belajar spiritual, kapan kita tetap mempertahankan akidah yang telah diajarkan. Dan yang paling penting adalah tahapan-tahapan kita belajar agar kita tetap pada koridor. Saya teringat waktu kecil dalam belajar dasar-dasar agama, saya juga mencari itu, tidak ketemu lagi bahwa ada namanya pendidikan ibtidai, yaitu pembelajaran dasar yang dulu merupakan qasidah-qasidah yang indah yang diajarkan oleh orang tua kita, seperti nadom-nadom, hafalan-hafalan. Yang teringat pada saya adalah seperti lidina salah satu arkanin, bahwa ketika kita menerima agama itu harus utuh dengan ada 3 rukun yang dimiliki. Agama yang kita terima dari nenek moyang kita belajar itu adalah dari dasar ini, dari buku dasar ini, namanya agama itu harus ada 3 unsurnya. Atomnya itu dinina salah satu arkanin Islam iman wal ihsan, yaitu berupa Islam, iman, dan ihsan. Ajaran-ajaran yang seperti itu sudah nggak pernah kita dengar. Islam, ihsan itu apa, bagaimana, itu sudah hilang. Kebanteran keimanan kita belajar tauhid, lupa ihsan kita, akhlak kita kurang. Jadi ada 3 prinsip yang harus, dan itu dilambangkan oleh para dokter gigi dalam lambang DNSA itu berupa gambar lambang burung elang yang bersayap 3 kiri 3 kanan, yaitu 3 sayap kanan 3, sayap kiri 3. Akan bisa terbang kalau 3-tiganya itu seimbang. Kalau pendidikan yang tidak seimbang akan jomblang dan bahkan melupakan yang belajar. Bagaimana untuk bisa meraih keseimbangan itu? Maka sebenarnya ada kode-kode yang harus kita ikuti selama belajar. Ketika kita belajar spiritual kita ini, ulama-ulama kita menentukan bahwa tidak bisa langsung dapat tingkat sempurna. Kita harus memiliki ada level, bahwa kalau belajar ihsan itu ada levelnya 1, 2, 3, dan tiap level itu
literaturnya juga berlevel-level. Levelnya 3. Kalau belum sampai pada levelnya dan kita melaksanakan ya bingung. Karena kitabnya, contohnya level belajar kita tasawuf sudah tinggi, levelnya kitab harus hikam, itu sudah ada hierarki. Tapi kalau masih tingkat menengah langsung baca hikam bukan onopun, sehingga akhlaknya, adabnya kurang. Maka iman kita, disiplin belajar tasawuf itu bertingkat-tingkat dan kitabnya juga bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkatan. Awal, menengah, dan atas. Kalau belajar tasawuf, ya jangan jujur pada hikam, ya harus di bawahnya, kitab di bawahnya. Hidayatul Hidayah, Imam Ghazali, agar menuntut keutamaan akhlak kita. Jadinya bisa kaya amal-amal soleh dan menjaga hati kita. Kalau yang pertama ya kitab dasar-dasar saja. Jadinya masih kitab dasar, belajar kitab dasar, ya kitabnya yang dasar, kita mlebu langsung hakikat marifat kayak gitu. Ya kan ada pembagiannya Imam Syafi'i, Imam Ghazali dua macam, air dan batin, itu aja, tidak ada yang lainnya. Tapi maksudnya perlu belajar tasawuf itu meraih kemampuan atau pendewasaan yang berpikir, sehingga kita ngerti bagaimana yang baik dan bagaimana yang menghancurkan, itu kita akan selamat. Nah, disiplin yang demikian ini sekarang rancu. Pelajaran tinggi karena kita mengenal belajar spiritual, sehingga ilmu terwujud iso ngomong, tapi tauhid belum benar sama sekali. Begitu itu contoh-contohnya. Kerancuan yang demikian ini karena ketidakdisiplinan kita meneliti pembelajaran spiritual kita, tidak belajar pada tempat yang benar, sehingga kiainya juga begitu, masih pemula, dikasih isi tingkat tinggi ya jadi jadab. Contohnya begitu. Jadi ya memang alun-alun lakon itu ya dilakoni sidik-sidik, nikmate iso sampai pada hikmahnya. Nah, sekarang ilmu-ilmu yang begitu itu tinggal kepandaian, kecerdasan kita membina diri kita untuk meraih kedewasaan pemikiran secara spiritualis. Bagaimana kita menjadi dewasa sebagai orang yang agamis, bagaimana kita sudah menjadi matang, menjadi orang yang berakhlak, menerima, itu
metode-metode yang tinggal kita ikuti aja sebenarnya. Tapi sudah di alam zaman akhir ini semuanya tinggal hidup saja kita dapat dan sering kita keliru minumnya. Apalagi dosisnya ya sampai jadi dengan. Nah, untuk menjaga itulah perlu kita belajar secara apa itu namanya didaktik metodis dengan guru yang mumpuni bisa membimbing kita menjadi pada tingkat pendewasaan yang dibutuhkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa di balik dari lambang yang diberikan oleh Pak Pur kepada kita itu sejatinya adalah juga memperingatkan pada kita bahwa pentingnya berjalan itu disiplin kepada etape-etape perjalanan yang ditempuhnya untuk mencapai kedewasaan spiritual. Bukan adu argumentasi pengalaman yang dapat kita rasakan, tapi bagaimana peran kita di tengah kehidupan ini, bahwa spiritual yang matang adalah seperti yang disebutkan Pak Dokter tadi, digambarkan sebagai kita sekarang di tingkat dewasa itu ialah bukan lagi mencari musuh untuk berdebat, berlari musuh untuk baik-baikan, tapi bagaimana kita memerankan diri kita menjadi orang yang bermanfaat bagi umat dan pertumbuhan agama, bukan menjadi troublemaker. Bahwa di tengah-tengah masyarakat kita berguna menjadi penuntun, menjadi penyejuk hati masyarakat yang pindah dan seterusnya. Itu saja Pak Dokter, kira-kira jadinya lambang elang emas yang digambarkan itu memang emas. Semua orang setuju pada bagaimana elang terbang melayang menuju sampai tujuan. Dan mengapa terbang tinggi? Karena kalau sudah terbang tinggi itu bisa memandang objek itu secara luas, bukannya dengan mata gajah yang sipit dengan kekuatan yang besar ngamuk di darat saja. Apapun yang ada di bebas, karena pandangannya sempit. Kalau sudah jadi elang itu pandangannya luas, cakupannya bisa memilih mana yang baik, yang buruk, dan yang bisa meninggalkan tempat-tempat yang bahaya dan menguntungkan. Pentingnya kita belajar lambang-lambang seperti itu adalah untuk membimbing kita menuju pendewasaan spiritual. Mudah-mudahan kesampaian Dokter. Jadinya jangan sampai kita hanya termangu-mangu, gumun, terjadi orang-orang sudah hebat terpleset, ya itulah
indahnya perjalanan kita. Kita langsung Pak Dokter. Nggih. Matur nuwun Mbah Zain. Nggih. Monggo rekan-rekan, yang tadi sayap, sayap kanan kiri. Masih ada satu yang carry loh Mbah, ekor. Kada itu. Itu penting itu. Jadi memang Islam, iman, ihsan itu memang kudu imbang itu Mbah. Yes. Selain terbang itu butuh sayap kanan kiri, tapi juga butuh ekor untuk mengendalikan itu ihsan. Jadi kuat dan tinggi, terbangnya kuat. Nah, jadi spiritual, arahnya ke ma'rifatullah. Jadi tidak hanya di dasar saja, kaya pitik, duwe ekor, duwe sayap, tapi nek ngisor ae. Pemenang bebek, mentok. Ya Mas Doni, bukan lambang itu duduk pitik, duduk mentok, tapi elang. Jadi terbang memang kita tidak hanya ilmu-ilmu dasar saja, memang kita tidak hanya ke syariat, thariqah, hakikah saja, tapi harus sampai ma'rifatullah, sampai tinggi. Tapi tetap benar gitu loh, benar. Monggo rekan-rekan, ini memang terus terang aja Mbak Zain, jadi karena saya ini kebetulan ya dokter, jadi kalau sudah ngomong dengan kesadaran itu memang sangat sangat kompleks sekali, karena mesti menyangkut bio, psiko, sosio spiritual. Di situ memang kompleks sekali. Monggo rekan-rekan memberi masukan untuk lebih gayengnya untuk pembicaraan. Monggo Pak Edi. Oke. Yuk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar enggak Pak Dokter? Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya. Bagus. Nggih. Berkaitan dengan lambang ya, kita fokusnya lambang ya hari ini ya. Ya, lambang potensi kekuatan ada pada sayap. Itu pun kalau kita kaji, kita belah ya, yang saya pelajari ketika kita bedah hewan-hewan termasuk burung, di pangkal sayap itu ada kantong-kantong udara, sehingga pada saat bernafas ketika terbang, maka nafasnya bukan pakai paru-paru lagi, tapi pakai kantong-kantong udara yang ada pada pangkal-pangkal sayap itu. Sehingga ini tetap potensi sampai terbang dimanapun juga, jangan sampai melupakan nafas. Nafas ya, Nafas. udara. Nafas. Guru biologi ya kayaknya bedah. Jadi itu nafas betul-betul, jadi nafas itu yang sangat utama. Kalau yang lain-lain bisa dipending nggak apa-apa, makanan dipending bisa nggak apa-apa, terus yang lain-lain minum dipending nggak apa-apa, tapi kalau nafas itu nggak bisa dipending, tetap disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sarana untuk bernafas. Nah, kalau kita mengamati nafas, keteraturan nafas itulah jati diri yang ada pada diri kita, yang Allah berikan kepada kita. Walaupun burung elang itu juga begitu, powernya sampai seperti itu, kita kan harus kembali kepada siapa yang membuat power itu. Apakah dia terjadi dengan sendirinya? Kan tidak mungkin. Pasti di belakang itu ada desainernya yang sangat cerdas, sangat maha ya, untuk menjadikan seperti itu. Jadi tetap kembalinya kepada ini, desainernya itu siapa, termasuk yang mendesainer kita ini. Otomatis semuanya persoalan akan kita kembalikan kepada itu. Dan kalau itu sudah tidak terlibat, dan apa yang potensi dari sang arsitek cerdas tadi itu dihentikan, otomatis kan elang pun nggak bisa akan terbang, ya lumpuh juga. Kalau itu sudah diambil oleh Allah, ya otomatis yang namanya elang ibre ya kalah karo manuk emprit ya, kalau itu sudah diambil oleh Allah semuanya. Jadi seperti itu. Jadi kembali ke sana.
Jadi yang Ape, intinya adalah kita kembali ke sana untuk menggapai tujuan kita. Allah memberikan sarana kepada kita untuk bisa bermi'raj ya ke atas. Kalau kita ibadah haji kan intinya diwukuf. Wukuf itu artinya kan berhenti, berhenti total, semua aktivitas berhenti, tapi hanya perjalanan spiritual yang menuju ke atas untuk bertemu kepada, karena kan kita berkunjung kan harus bertemu dengan yang apa yang didawuhkan Pak GP ya, Pak GP waktu ini saya lihat beliau membahas masalah seperti itu. Nah, jadi memang ya harus ini ya, syariat seperti itu. Haji itu kan hanya perjalanan ya, berkunjung itu namanya kan seperti itu. Tetapi kan harus bertemu dengan yang kita kunjungi. Siapa yang kita kunjungi itu yang kita cari siapa di balik itu semuanya. Jadi seperti misalkan nun sewu nggih, kita yang sudah pernah mungkin ke tanah suci, berada di depan Ka'bah, bersungkur di depan Ka'bah, itu katanya terasa berbeda dengan di tempat yang lain karena ada Ka'bah. Padahal yang kita tujukan bukan Ka'bahnya, kepada pemilik Ka'bahnya itu, pemilik Ka'bah. Berarti di Masjidil Haram, kebahagiaan puncak kita juga bertemu dengan pemilik Ka'bah itu. Kalaupun kita sholat di Masjid Rejomulyo, kita Masjid Lirboyo, di Masjid Persada Sayang, itu jelas berbeda dengan di Masjidil Haram. Tetapi yang kita tujukan sama kepada pemiliknya, pemilik tadi. Kalau kita bisa nyambung ke sana dengan DNSA kita, bisa nyambung ke sana, otomatis kebahagiaan puncak itu kalau kita bisa bertemu dengan ini, ya yang kita cari itu. Jadi di Masjidil Haram pun kita juga bertemu dengan Allah, di masjid di luar Masjidil Haram kita juga bertemu dengan Allah. Mungkin bahagianya sama. Kalau sampai itu tidak sama, berarti kan masih terpengaruh dengan situasi aja, dengan bangunan, dengan keindahan lingkungan, aksesoris saja. Berarti hanya sampai di situ saja. Nah, burung elang itu bisa terbang ke atas, itu artinya bisa melepaskan semua apa yang ada di bawah. Dicul ke kabeh, berarti dia meluncur ke atas. Tetapi suatu saat ada kesadaran yang sangat tajam inderanya, karena di bawah itu ada makanan, misalnya anak piye ya, anak pitik cilik-cilik ya, itu kan yo seneng banget dia meluncur seret ke bawah, dan itu tepat sekali, gak miar-miur loh, langsung kena langsung dibawa ke tempat lain, ke atas. Jadi di samping itu juga kecerdasannya, kecermatannya untuk apa namanya, untuk mendeteksi itu bagus sekali. Kalau kita kembalikan lagi, siapa yang memberikan itu semuanya? Apakah burung elang itu sendiri? Pasti ada desainer yang memberikan di dalamnya itu. Jadi kembalinya tetap kepada anak itu ya. Yang utama juga, terutama memang tidak bisa meninggalkan nafas. Ini Pak Dokter, sementara matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zain, harus guru biologi. Guru biologi yang nggih pancen nggih niku detail. Jadi sambil mengepakkan sayapnya ini, di sini ada angin yang bisa untuk membantu pernapasan itu ya. Jadi luar biasa. Jadi ini tadi kembali, jadi desainernya itu loh. Memang burung elang itu memang desain luar biasa. Ya, seperti unta itu kan juga didesain luar biasa untuk adaptasi di lingkungan itu. Nah, kalau ini elang ini didesain oleh Allah memang melebihi dari burung-burung yang lainnya. Nah, jadi kita juga begitu. DNSA ini salah satu komunitas yang sedang mempelajari. Nah, ini punya logo, punya lambang, ini menandakan kita juga didesain oleh Allah mempunyai ini sayap yang kuat, ekor yang mantap, syariah thariqah hakikahnya mantap sehingga ma'rifahnya benar. Terus juga tadi iman, Islam dan ihsannya benar sehingga betul-betul seimbang, sehingga tahu sasarannya itu tepat, apa yang dibutuhkan dan terukur dan presisi. Alhamdulillah ini ada Mbah Bejo Rawuh nih Mbah.
Mbak Bejo bisa nyusul ini, alhamdulillah. Niki pancen niki wong wah niki komplitir ene Mbak Bejo nek Mbak anu sinten Pak Maftukin barang itu wah meriah niki. Iya. Monggo Mas Doni memberi masukan dulu sebelum Mbak Bejo mungkin karena sudah lebih. Monggo. Mas Doni. Enggak Mas Bejo. Halo, halo. Tes. Ya bagus bagus. Ya, namanya ya. Sertifikat. Saya ikut dulu aja Mas Dokter. Untuk diskusinya mungkin langsung ke Mbak Bejo saja. Tadi sudah ada banyak yang apa ya, yang mengenal lah kira-kiranya yang cocok. Artinya yang disampaikan Pak Dokter tadi sudah mewakili apa yang mau tak sampaikan. Jadi yang pun diarahkan Mbak Bejo sekarang. Mbak Bejo. Ini termasuk pakaiane Mbak Bejo iku wis waduh kaya pendekar ngoten niku cocok niku, elang niku cocok niku. Monggo Mbak Bejo diparingi wawasan niki perkara nguraikan lambang Padepokan DNSA Solo Spirit Islam dengan elang itu mungkin Mbak Bejo ikut memberi warna. Monggo Mbak Bejo. Anu suaranya Mbak? Sertifikat. Ya suaranya masih belum keluar Mbak Bejo. Nah, waduh waduh Banyuwangi nang Alas Purwo. Ya. Lah ini. Oh, lagi trouble. Nah, ya. Jadi lagi trouble ya. Mas Lukman, monggo Mas Lukman memberi masukan Mas Lukman, monggo. Mas Lukman. Ndi? Yo, monggo. Ponakane Mbah Zayin ini. Iya, monggo. Hei, apa? Gambarannya tentang Iya. Rekan-rekan yang kami hormati sambil menunggu yang lain. Begini rekan-rekan, jadi balik lagi. Tadi manusia seutuhnya itu kan ada bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi Mbah Zayin tadi ngendika, maaf, yang namanya pertumbuhan manusia itu ada pertumbuhan, ada perkembangan. Lah, untuk pertumbuhan dan perkembangan itu beda. Kalau pertumbuhan itu kan sel. Tapi perkembangan itu hubungannya dengan fungsi. Nah, disitulah rekan-rekan dari perkembangan itu ada orang yang usianya itu masih muda, tapi kematangannya dewasa. Tapi kebalikannya, enek wong sing wis tuwa tapi ilmune ku mau yo sithik, tingkahe sing kaya bocah, kaya anak-anak, malah ngisin-ngisini. Jadi disinilah gunanya agama, terus terang aja, gunanya agama itu memang menuntun supaya dalam kehidupan itu, dalam berproses dalam kehidupan itu benar. Nah, ini diberi kemampuan untuk berpikir dan sebagainya itu tadi. Ada syariah, ada thoriqoh, ada kikah, ada makrifah tadi, supaya arahnya itu benar gitu loh. Jadi alhamdulillah kalau kita itu sekarang ini benar-benar menuju pada proses kematangan spiritual, menuju pada kesadaran yang optimal sampai sadar yang tingkat tinggi, yang terutama itu sadar yang paling utama yaitu sadar Allah. Tadi Pak Edi menyampaikan burungnya itu ya begitu, tapi istimewanya itu desainernya itu kok membuat burung elang beda karo burung prit.
Padha-padha duwe sayape, padha-padha duwe ekore, kok ya burung elang itu beda karo mentok. Le mentok kuwi ngono kae. Nyosar dan sebagainya. Tapi elang seperti itu. Jadi memang sama-sama punya. Jadi manusia juga gitu, sama-sama diberi syariah, ada wahyu. Ada syariahnya itu, tapi tingkat kemampuan mempelajarinya sampai pada akhirnya beda. Wah, ini Mbak Bejo sudah muncul. Wah, ini rada trouble, Mbak. Monggo dicoba suaranya Mbak Bejo. Suaranya Mbak Bejo. Belum. Suaranya Mic-nya Mbak Bejo belum di-on kan? Mic-nya. Nah, monggo mic-nya. Mic-nya. Sip, pun. Monggo Mbak Bejo. Komentar Mbak, monggo Mbak. Lambang, logo, beri memakna. Monggo kami silakan Mbak Bejo. Kalau maknanya fleksibel ya, maknanya lambang itu fleksibel, tapi dulu sebelum ada lambang ini ada yang ngomong Garuda, ada yang ngomong Libis, terus macam-macam ya. Dulu awalnya kan saya dapat ilham tentang lambang itu. Saya dapat ilham, terus saya sampaikan Pak Pur. Terus dicari-cari gambar yang nampak seperti ilhamnya itu kan burung itu terbang, Pak. Warna emas tapi terbang. Terbang gini dulu itu. Terus saya sampaikan pada Pak Pur. Nah, oleh Pak Pur ya akhirnya diresmikan jadi lambangnya DNSA ini. Itu awalnya gitu. Jadi nampak jelas dari langit itu terbang, turun terus terbang lagi ke langit. Itu dulu kayak gitu. Tapi itu membawa aura kuning, membawa aura emas. Itu. Ya bentuknya insya Allah mirip ini ya, seperti logo ini. Ini ya kelihatan ya. Nah, seperti ini. Tapi terbang. Nah, saya ditanya, ini burung apa Mbak Bejo? Ya nggak tahu Pak Pur. Yang jelas gambarnya kayak gitu. Itu. Akhirnya ya teman-teman ada yang memaknai ini Garuda, kita sedang terbang. Artinya terbang kemana ya, ke Laisa Kamisli Sayun. Jadi ini sebenarnya melambangkan DNSA, Sadar Allah, 3TATP kan. Terus pemaknanya gimana? Fleksibel, sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan laku perjalanan kita. Jadi mungkin untuk teman-teman punya makna masing-masing, tapi intinya itu lurus ke Allah. Karena terbangnya dari langit, turun, terbang lagi ke langit, gitu. Jadi jenengan maknanya apapun, pas. Itu enggak apa-apa. Pas ya. Subhanallah. Sesuai dengan laku kita, pemahaman kita. Tapi yang jelas ini menunjukkan satu, bahwa kita harus tetap lurus ke Allah. Jadi kesadaran kita harus ya tetap sadar Allah, kan kesadaran tertinggi seperti itu. Sadar Allah. Saya sendiri memaknai dulu dengan sekarang juga nggak sama sih. Dulu waktu munculnya ilham, pemahaman saya tentang ini terus akhirnya berkembang. Subhanallah. Jadi, tapi ya Dokter Slamet tadi sudah memberikan gambaran secara umum ya. Ya bisa jadikan pedoman, nanti kita dalami sendiri. Pendalamannya di mana? Bukan dicari di referensi, Pak. Mendalaminya dari mana itu.
bukan cari di buku, bukan cari di Ora kitab, ono bukune. tapi akan muncul Iya. kalau bukune. Jadi munculnya itu di pemahaman kita. Subhanallah. Karena ini dasarnya dulu ilham, kemudian memaknai kita maknai sesuai dengan ilham yang kita dapatkan. Jadi dari Allah kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Samar sekali. Subhanallah. Apapun yang kita artikan adalah Nah, itu. Jadi di sini asalkan kita sadar Allah, asalkan kita lurus Allah, enggak akan pernah ada perbedaan. Mananya enggak gini, mananya enggak gini, enggak gitu. Semua kita maknai benar, tapi pondasinya harus sadar Allah. Harus lurus ke Allah. Jadi kalau sudah pengalaman kan enggak ada perdebatan. Enggak ada pengalaman salah itu enggak ada. Pengalaman itu benar. Ya, kalau kita dalam perjalanan ngalami ini kan, itu pengalaman itu kan fakta. Iya. Fakta itu kan kebenaran. Kebenaran mutlak itu. Karena apa? Allah Maha Suci kan. Lakon. Allah itu benar. Lakon itu mesti bener. Gak enak lakon sing salah. Wong lakon itu fakta loh. Betul. Nek sing dihukumi kan itu. Ya. Asalkan ya lurus Allah. Pondasinya sadar Allah. Kalau pondasi kita sadar Allah, kita mesti lurus ke Allah. Itu dua itu nggak bisa dipisah. Ya. Orang yang sadar Allah mesti lurus Allah. Kalau orang yang lurus Allah itu menuju pada sadar Allah mesti. Kalau kita berjalan terus mesti akan menuju puncak kesadaran itu kan sadar Allah itu. Nah, makanya kalau kita mengapa Pak Pur itu sejak awal ngelatih zikir nafas itu kan Allah kan gitu Pak Pur mulai awal. Jadi naik. Ya ibarat burung yang terbang. Lambang kita ini burung Garuda. Burung rang yang terbang naik. Semakin luas kita naik. Ya. Semakin luas. DN kita naik ya. Ya. Kan as-sholatu mi'rajul mu'minin kan. Sholat itu kan mi'raj. Ya. Jadi sadar Allah ini kan sholat ya. Sadar Allah itu sholat. Sholat yang jenis apa ya? Sholat daim kan. Sholat daim. Lidikri. Sholat lidikri. Nah ya, mengapa naik? Kalau saya ngikuti Pak Pur itu, ternyata Mi'raj itu naik ke Sidratul Muntaha. Jadi kita DN itu ya naik ke Sidratul Muntaha. Walaupun kita meluaskan sadaran enggak masalah ya, meluas, masuk, apa enggak masalah. Tapi kalau kita ingin merasakan sensasi kematian, ya, itu rasanya sakaratul maut, itu kita naik. Nyawa itu kan rata-rata dicabut dari bun-bunan ini, Pak. Nyawa itu. Hanya sedikit sekali yang ini mati normal ya, sedikit sekali yang dari ujung jari kaki. Mungkin 99% lewat kepala ini. Ketika kita DN, kita naik, kita akan merasakan, sakaratul maut seperti ini toh. Terus mi'raj tinggi-tingginya. Sehingga koyok manter koyok sodolanang. Alip. Jawa kan manter. Alip. Itu. Alip. Terus tegak. Terus ke Allah. Itu. Saya dulu mengikuti Pak Pur naik itu
nggak bisa, Pak. Pak Pur memberi gambaran naik, saya malah meluas. Ketika Pak Pur ngajari meluas, waktu itu justru saya naik. Ya, pencapaiannya sama, cuman Lakone beda. sensasi mi'raj, sensasi sakaratul maut itu kayak gini toh. Jadi nanti kalau betul-betul kita sakaratul maut nggak kaget, Pak. Itu kelebihan kalau kita naik. Tapi naik harus tetap fokus pada titik pusat kesadaran. Kalau nggak gitu nggak bisa. Dan kok harus rileks bener. Ya, kalau nggak rileks ya kemeng, Pak. Tandanya kemeng. Ibaratnya Pak Pur dulu ngasih gambaran, ini mau lepas tapi ini pegangan jasad ini masih kuat. Gandolan. Akhirnya Awal. Nah, di sini makanya DN itu kalau kita belum rileks, kesadaran kita yo masih di jasad ya, masih di sini. Tapi kalau udah rileks lepas, Pak, lepas. Itu. Jadi terbang ke Sidratul Muntohanya itu cepat. Awalnya kita DN kan per level, Pak. Ya. Misalnya 1 kali DN setengah jam tuh 100 nafas ya. 100 nafas baru bisa simgoh. Tapi mosok 100 nafas terus, Pak. Ya, Latihan. kalau lebih cepat lagi 50 nafas sudah simgoh. Efisien. Ketika 50 nafas sudah simgoh, kita istiqomah terus 20 nafas simgoh. Lama-lama 1 nafas simgoh, Pak. Jadi ketika itu sudah mancer, Allah sudah diam. Lewis simgoh kan diam, Pak. Tidak ada lafaz. Enggak Allah terus kan. Wis wukuf ya. Ya, wukuf. Iya, jadi namanya terus itikaf. Makanya zikir diam tuh kita langsung diam gini. Jadi apa-apa, Pak. Jadi awal dulu kita latihan misalnya 100 nafas, lebih istiqomah lama-lama 50 nafas sudah simgoh. 20 nafas simgoh, 10 nafas simgoh, lama-lama 1 nafas simgoh. Ya, Gitu. Tapi apa iso moro 1 nafas simgoh langsung pemula ya nggak bisa. Harus per tahap. Proses. Bisa. Proses. Harus berproses. Ya, proses. Nah, itu butuhnya istiqomah. Sik butek durung bening ora. Apalagi DN seminggu pisan, tahunan, Pak, belum tentu simgoh. Karena apa? Ketika kita tiap Jumat lah malam Jumat ngikuti Pak Purset, besok enggak dilatih lagi, hilang, Pak. Jadi ngawali lagi. Terus tiap minggu ngawali lagi. Jadi enggak nyampe-nyampe. Bertahun-tahun. Ngawali terus. Subhanallah. Caranya gimana ya? Setiap hari konsisten. Mbak Bejo cerita tanggal enggak satu ya. Paling enggak 1 hari 1 kali. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Itu baru cepat. Nah, ini pengalaman saya seperti itu. Akhirnya ternyata 1 nafas bisa langsung simgoh. Jadi Allahnya cuma 1 kali, habis itu diam. Itu bisa apa ya? Waktu kita sudah laisa kamili syai'un itu kan sudah di luar dimensi waktu, Pak. Di luar dimensi waktu, di luar dimensi ruang. Nah, ini artinya kita sudah tidak terikat dunia, tidak. Iya. Ya, dimensi ruang dan waktunya hilang. Hilang. Dimensi waktu hilang, dimensi ruang hilang. Hanya larut menit dalam
Nggih, ya itu. Bukan Nah, manunggaling itu kawula fondasi itu, Pak. Kalau itu Mbah, kita Mbah Bejo, bukan manunggaling manunggaling kawula nggak boleh Gusti. Gusti. Tapi bukan larut, larut dalam Bukan. Itu malah mencek itu. Jadi nggak perlu kita lihat. itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Innalillahi wa inna ilaihi Kapan ya raji'un. sekarang ini nggak nunggu oleh orang. Ya saat ini. Itu jadi Subhanallah. kesimpulannya makna dari logo kita ya, itu asalkan pondasi kita itu sadar Allah, kesadaran kita ke Allah dan kita lurus Allah, kita maknai apapun itu tidak salah. Caranya hanya itu, tidak salah. Jadi Dokter Slamet tadi memberikan gambaran reng-rengan yang sifatnya global ya. Kita dalami dengan pengalaman kita sendiri. Mungkin 2 tahun lagi kita akan menemukan makna-makna baru yang lebih dalam. Tahun lagi, 2 tahun lagi akan ada perkembangan. Ya. Benar. Ada perkembangan karena sudah tumbuh tinggal berkembang. Itu tadi seperti Dokter Slamet. Jadi kalau nggak tumbuh nggak bisa berkembang. Tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang. Ora pancet ngono. Pancet itu ciloko. Kudu meningkat. Kudu meningkat. Ini ku sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini cocok lah. Jebule sejarah inspirasinya Mbah Bejo tenan toh. Makanya saya tuh wah ini rahasia tertentu itu ya. Tapi paling tidak terbuka. Jadi kita tadi pertumbuhan dan perkembangan. Nggih, monggo Mbak Yayin. Kok sampun jam 09.00. Nggih, monggo nderaken jenengan kata akhir dan tutup sekalian. Baik rekan-rekan, sebagai kata akhir, hidup itu memang harus bisa memaknai. Nah, karena kita punya lambang, punya logo, jadi paling tidak bermakna. Jadi kita tahu, jadi spiritualnya itu kan ada. Ternyata tadi sumbernya Mbah Bejo tadi ternyata, nah dari logo itu pun juga nanti berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kita. Jadi moga-moga ini menginspirasi, jadi tidak sembarangan. Jadi memang dengan belajar di NSA ini, moga-moga kita termasuk orang yang bejo. Terus selamat kok Mbak. Bejo selamat. Selamat ngoten dong. Bejo selamat. Nah, ngoten dong. Jadi so bejo so selamat. Jadi nggak sampai ini loh fenomena yang sekarang ini ya Allah, orang pinter-pinter do keblinger ya Allah. Prihatin betul, prihatin. Jadi moga-moga kita mendapatkan perlindungan dari Allah dengan SA ini membawa kita untuk menjadi lebih semakin matang dalam berpikir dan bener gitu loh. Masih orang pinter ngono wis ora ampane duduk lulusan pondok pesantren nih, Mbak. Yo mae Lirboyo tapi duduk lulusan pondok pesantren nih. Belajar ya wis tua begini ini. Jadi paling tidak kita terus semangat untuk belajar tekun dan tadi Mbak Bejo kita memberi motivasi. Latihan. Yo kudu istiqomah nanti akhirnya itu tadi. Pertama di sini kelingan Mbak Bejo. Wah, koyok saya itu level CG wis bangga. Arep munggah wis ora iso bangga. Level CG kelingan ya Mbak Bejo. Waktu masih di Padepokan niku. Wah, ngene wah urung teko iki aku sik level CG wis diunggahne sik melorot meneh. Nah, itu memang butuh latihan. Sehingga kalau sudah latihan itu seperti Mike Tyson itu juga untuk bisa seperti itu juga melalui proses latihan.
dan moga-moga kita bisa mencapai. Mohon maaf rekan-rekan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Yang itu Mbak Salin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.